Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, mabat, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya Ade Armando ini makin ketakutan ya, karena sudah ada ormas-ormas Islam, bahkan 40 ormas ya, yang mereka dengan tegas menyatakan akan melaporkan Ade Armando CS, Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natali ya. Dilaporkan karena telah memotong dan memframing video ceramahnya Pak Yusuf Kalla ya, sehingga menimbulkan kegaduhan ya. Dan karena saking takutnya, ini si Ade Armando ini memberikan klarifikasi, menjelaskan tentang bagaimana dirinya mendapatkan video potongan ceramah Pak Yusuf Kalla itu ya. Ade Armando membantah ya kalau dirinya disebut sebagai pelaku utama pemotong video Yusuf Kalla ya, tapi ketika ditanya siapa yang melakukan pertama, dia nggak jawab ya. Kocak ini Armando ya. Coba kita lihat videonya. Konflik Ambon dan Poso. Saya kemana-mana diskusi seminar, saya bicara tentang Ambon dan Poso, hidup dua agama, hidup umat beragama berdampingan. Mereka yang tadi rapuh, terbakar, tapi bisa bangkit kembali lagi. Makanya mereka bilang, kalau mau bicara konflik perdamaian di dunia, belajarlah pada Ambon dan Poso, bagaimana mereka yang tadinya berperang membakar, tapi bisa kemudian hidup berdampingan. Makanya cara-cara yang memotong video, memprovokasi itu cara-cara yang barbar, yang tidak bermartabat. Jangan mengagitasi publik, memantik kemarahan publik di ruang digital seperti itu, karena itu sangat tidak berkelas, itu sangat barbar. Makanya saya minta siapapun yang bermain dengan isu memantik sentimen agama seperti ini, supaya bahkan seluruh rakyat Indonesia harus meminta Kapolri memanggil orang seperti ini, karena berbahaya. Persatuan kita bisa dirobek, kita bisa terhasut. Jangan bermain di isu seperti itu. Dan Pak JK sudah membuktikan bahwa saat dia mendamaikan Ambon, jalan darat aja bang, pakai mobil panser dengan angkatan darat, dengan polisi, itu tidak bisa dihalangi, dilempari. Pakai speedboat angkatan laut dibakar. Akhirnya dia harus tembus ke lapangan Merdeka menggunakan helikopter. Itu pun dia harus tidur 4 malam di Ambon, bawa bantal yang agak empuk. Untuk kenapa? Karena dia sungguh-sungguh mendamaikan ini. Padahal dia posisinya sebagai Menko Kesra, tetapi beliau pertaruhkan. Karena kapan ini tidak selesai, maka Ambon dan Poso menjadi satu komunis atau satu daerah yang terbelakang, ketika daerah-daerah lain maju dan dua provinsi ini mundur. Makanya beliau marah. Anda boleh hina, mengkritik saya di isu yang lain, tapi jangan pernah mengkoyak toleransi dan persatuan antar umat beragama. Oke. Tadi pertanyaannya Bung Ade, siapa pertama kali yang motong? Kalau bukan Anda, siapa? Anda ambil dari mana itu? Ya gini, ini artinya timnya Bung Abdul tuh kerjanya, PR-nya nggak beres ya. Kalau Anda belajar jelas, bukan kami yang pertama ya. Sekarang Anda bilang, sebut namanya, akunnya. Nggak mau saya sebut, karena saya takut bahwa nanti akun tersebut jadi sasaran tembak Anda. Tapi ada, namanya saya hafal. Dan itu bukan cuma satu akun, itu sudah menyebar di beberapa video yang berkembang. Biasanya kalau di video itu kan Anda mengambil, Anda mencantumkan sumbernya, courtesy atau sumber dan detik. Iya kan, Mas Aiman itu. Nah, Anda nggak tampilkan itu, Bu? Dia nggak tampilkan itu. Makanya kenapa saya kejar? Kalau di kami media kan seperti itu. Harus ambil, kita tulis sumbernya dari mana. Sumber pemotongnya harus jelas dong. Boleh. Nah, kalau Anda mengatakan saya salah karena saya tidak mencantumkan siapa aslinya, sumbernya, nggak apa-apa, saya salah. Tapi jangan pernah menuduh saya mengedit, kemudian menjadi orang yang pertama kali menyebarkannya agar terjadi kemarahan massa. Oke, saya bisa jawab ini. Tapi gini, kalau dalam jurnalistik itu salah, Bung Ade. Karena ketika kita mengambil bukan dari sumber kita asli, maka kita harus menulis sumbernya. Ya. Tapi Anda bukan produk jurnalistik ya? Enggak. Kalaulah saya salah, ya, kan ini akuin Mas Aiman ya. Saya buat tanggung jawab menjadi di kita gitu. Kalau kita nggak nulis sumbernya. Saya setuju lah. Mas Aiman, Bung Ade ini selalu mengaku sebagai ahli komunikasi media, pengamat. Itu dosen saya juga. Nah, ini kalau kita sesalkan, ingat. Saya setuju. Bahayanya ruang digital kita, karena kenapa itu dengan mudah orang menggunakan itu. Saya setuju Anda. Nah, Anda benar. Saya seharusnya mencantumkan nama tempat saya merujuk itu ya. Oke, clear ya. Berarti Bung Ade mengakui kesalahan kan, karena tidak mencantumkan dari mana link itu saudara pakai. Betul. Mengakui kesalahan. Oke. Pertama. Tapi kan tuduhan Anda lebih serius. Anda mengatakan saya dengan sengaja mengedit video panjangnya Pak JK menjadi cuma 2 menit, dan kemudian gara-gara itulah terjadi keramaian. Itu yang saya bantah. Kami membahas sebuah video sekitar 2 menit, di mana kalimatnya menurut saya sangat problematik. Bukan menurut Pak JK. Jadi gini, kami mengatakan gini, di dalam video tersebut Pak JK mengatakan bahwa menurut Islam dan Kristen,
kata Pak JK, Islam dan Kristen berpendapat membunuh atau dibunuh itu syahid. Bahkan secara spesifik Pak JK mengatakan Kristen juga berpendapat membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Ya, kami ingin mengatakan melalui video itu kami mengatakan tidak benar loh ini. Ya, tidak benar kalimat ini. Tidak benar bahwa baik agama Kristen maupun agama Islam itu mengatakan memang memang Pak JK menyatakan bahwa pendapat itu keliru. Tapi kita mungkin sudah ini sudah clear. Boleh nggak diulang lagi saja? Maksudnya ini supaya begini Mas Aiman. Diperpanjang karena konteksnya menurut saya juga cukup sensitif. Ya. Tapi bahwa intinya video itu dipotong sehingga berubah makna, ya jelas salah. Enggak, gini loh. Bahwa video itu kemudian mengandung makna yang salah, ya iya karena dipotong. Ya. Dipotong. Kalau Bung Ade kalau jujur, seandainya full, ya, maka konteksnya maknanya akan didapat. Tapi ketika dipotong, ya pasti salah. Ya. Apapun itu pasti salah. Jadi saya pikir menurut saya konteksnya kita tidak usah perdebatkan lagi. Karena bagi saya itu sangat sensitif. Tapi intinya bahwa memotong itu dan kemudian mengartikan itu ya pasti salah. Orang motongnya juga salah. Seperti kemudian satu kalimat yang dipotong menjadi setengah kalimat. Maknanya berbeda. Lalu sebagai Mas Aiman, saya cuma Mas Aiman, Bang Ade, saya mau menambahkan begini, Bung Aiman, bahwa kemudian ini kan masuk pada substansi foto video ceramah Bapak Yusuf Kalla dipotong. Nah kan substansinya di situ tuh. Nah siapa yang motong ini itu yang harusnya kita kejar kan? Kan kita sepakat nih bahwa hal ini tidak benar kan? Ya. Nah itu yang harus kita kejar. Nah Bung Ade Armando hari ini sudah menjelaskan Bung Aiman bahwa bukan beliau yang memotong. Nah ini yang harus kita pahami juga. Walaupun tidak menuliskan sumber. Jangan juga Bang Ajis memaksakan untuk dia harus mengakui bahwa itu dari sumber yang dipotong gitu loh. Dari Bung Ade Armando begitu loh. Gini, kalau kita tahu, kalau kita tidak menyatakan, saya menyatakan sesuatu dan tidak menyatakan itu sumber dari mana, maka saya dianggap saya yang menyatakan. Itu prinsip ilmiah. Oke ya. Nah, selama Bung Ade Armando tidak menyatakan sumbernya, maka Bung Ade Armando bertanggung jawab terhadap yang dipublikasikan. Oke, segini Pak Said Didu. Saya akan jawab nama sumber yang saya kutip itu. Oh, ini akan dibuka nih. Nggak bakal di sini. Nggak bakal di sini. Kenapa Mas Aiman? Kalau sampai saya dipanggil oleh polisi dan polisi bertanya, di manakah sumber aslinya? Saya akan sebut, tapi tidak di sini. Kenapa nggak di sini? Ya, memang untuk menghindari jangan sampai ada hal-hal yang bukan rahasia yang harus ditutupi. Iya, gini. Buat saya rahasia. Mas Aiman. Karena melihat gaya-gaya orang untuk menyerang saya. Oh enggak, Mas Aiman, saya mau ingatkan. Tapi saya mau jelaskan satu hal. Saya mau ingatkan. Jangan pernah menuduh saya yang memotong. Oke, Mas Jangan Aiman. pernah menuduh saya yang memulai dan menyebarkan. Oke, Mas Kalau itu, Anda setuju nggak? Sabar, saya mau bilang ini. Kenapa saya tantang Mas Bung Ade? Pertama, saya sependapat dengan Pak Said tadi bahwa kalau dia tidak mencantumkan pertama atau dari mana sumber pemotong video itu, berarti logika publik menyatakan bahwa yang paling pertama yang memotong video itu adalah Ade Armando. Enggak, saya sampaikan ke publik nih sekarang. Itu saya kutip dari sebuah akun TikTok yang lain. Oke, nggak apa-apa. Bukan saya. Oke, kedua, ini sama bilang buat Bung Ade. Apa kejadian di tanggal 8? 8, oke. Lalu ceramah di tanggal 5 Maret, kok 1 bulan lebih baru dibahas ini yang potongan cuma 2 menit ini? Itu. Setelah Pak JK membicarakan soal ijazah Pak Jokowi. Ini kan isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Ya, kelihatan banget ya Ade Armando ini ngeles ya, berusaha ngeles dia. Dia menghindar kalau dia disebut sebagai pelaku utama ya. Padahal tadi sudah dikejar-kejar sama narasumber yang lain ya, kemudian dikejar-kejar juga sama Bung Aiman ya. Kalau di dalam kode etik jurnalistik ya, ketika mengutip potongan video itu harus disertakan sumbernya dari mana ya. Sementara Ade Armando mengaku bukan dia pelaku utamanya, tapi ketika menyuplikkan video Pak Yusuf Kalla dia tidak menyertakan sumbernya ya. Meskipun dia mengatakan saya tahu, saya hafal akun yang mengupload pertama kali ya, tapi ditanya dia nggak mau ngaku. Dia mengakui dia salah karena tidak mengutip sumber videonya ya, tapi ketika ditanya dari mana sumber videonya dia nggak jawab, malah alasan katanya nanti akunnya bakal kalian serang. Ya kalau memang itu sudah masuk dalam kasus pidana ya dipidanakan ya, kan nggak ada masalah. Kalau memang Ade Armando ini ada niatan baik ya, kan sebenarnya dia cukup minta maaf ya, kemudian menyebutkan sumber videonya dari mana, kemudian dia bisa membantah dengan jelas bahwa saya bukan pelakunya. Tapi dengan dia banyak ngeles, ini saja sudah jelas nggak ada itikat baik dari Ade Armando ya. Ya udahlah ya, mudah-mudahan proses
pelaporan Adi Armando, kemudian Abu Janda, Grace Natali, ya pokoknya Adi Armando CS lah. Mudah-mudahan proses pelaporannya cepat selesai. Kemudian orang-orang ini ya cepat-cepat bisa dapat hukuman ya. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.